Sebagai langkah antisipasi terhadap sejumlah aset milik warga, kini petugas mulai mengevakuasi beberapa unit kendaraan yang diduga kuat merupakan milik warga ekskavator dari wilayah Monton Panjang, Mempawah. Dan untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi lebih lanjut, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami sudah dari Rifai Pamone akan melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Rifai, berapa jumlah kendaraan aset warga ekskavator yang harus dievakuasi saat ini? Tim Liputan Metro TV khususnya di Kabupaten Mempawah di salah satu titik lokasi tepatnya di Desa Monton Panjang yang menjadi lokasi tragedi pembakaran oknum masyarakat pada Selasa 19 Januari 2016 yang lalu. Kini petugas khususnya dari Polres Mempawah tengah melakukan upaya untuk mengevakuasi sejumlah aset dari warga yang diduga mantan pengikut Gavatar. Kemudian dari pantauan ini kami melihat bahwa saat ini yang tengah dilakukan evakuasi terhadap sejumlah kendaraan. Jumlahnya saat ini mencapai puluhan, di mana ada 90 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2. Rencananya seluruh evakuasi dari kendaraan milik warga ekskavator ini akan diletakkan sementara di area kantor Kepolisian Resor Kabupaten Mempawah. Elvita. Ya, Rifai, lalu bagaimana dengan kondisi warga jelang pemulangan mereka ke daerahnya masing-masing? Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, rencana pemulangan atau evakuasi dari warga ekskavator yang berada di penampungan sementara Kodam 12 Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat menuju ke wilayah asal di Pulau Jawa masih akan dilaksanakan hari ini sesuai dengan rencana, tepatnya nanti usai sholat Jumat atau sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rencana terakhir dari informasi ini kami mendapatkan update-nya bahwa Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa dan juga sejumlah pejabat di Provinsi Kalimantan Barat akan hadir untuk kemudian melepas kloter pertama dari pemulangan warga ekskavator. Namun yang menjadi tahapan atau prosedurnya hingga saat ini kami melihat dari beberapa pihak terkait seperti Dinas Sosial, kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama dengan tim gabungan salah satunya dari Kodam 12 Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat melakukan pendataan ulang sesuai dengan wilayah asal. Kami mendapatkan informasi bahwa penambahan jumlah warga ekskavator di penampungan sementara ini hingga update pukul 6 pagi ini berjumlah 2.264. Rata-rata paling besar berasal dari Kabupaten Mempawah, lalu kemudian Kabupaten Kuburaya dan juga Mentawai. Lalu kemudian yang kami pantau hingga saat ini nantinya seluruh warga ekskavator ini akan secara bertahap dan masing-masing kapal yang akan mengangkut menuju ke Pulau Jawa berkapasitas 350 hingga 360 jiwa. Dan akan pertama kali yang dihantarkan menuju ke wilayah asal yaitu warga ekskavator yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Elvita. Ya baik, Rifai Pamone, terima kasih untuk laporannya langsung dari Kalimantan Barat. Lewat akun Twitter pribadinya @jokowi pada Kamis pagi sebelum meresmikan groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam cuitannya tersebut, Jokowi meminta siapapun untuk mengabaikan pejabat, pengusaha, bahkan keluarganya yang mencatut nama presiden untuk mendapatkan proyek atau jabatan. Netizen memberikan respon positif terhadap cuitan presiden dan sebagian mengaitkannya dengan kasus pembagian saham PT Freeport yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pernyataan presiden tersebut bermakna jika pemerintah ingin menerapkan pemerintahan yang bersih. Twitter tadi pagi kebetulan kita juga mendiskusikan hal tersebut. Bermakna bahwa presiden betul-betul tidak ingin ada orang yang menyalahgunakan nama presiden, kewenangan presiden, wibawa presiden, kekuasaan presiden untuk kepentingan pribadi, siapapun itu, termasuk bagi pejabat negara, bagi keluarga, atau bagi para pebisnis, pelaku usaha, atau siapapun itu. Maka itulah yang perlu dimaknai. Sementara itu pemirsa, sejumlah anggota DPR mengapresiasi cuitan Presiden Joko Widodo di Twitternya. Anggota Komisi 3, Junimat Girsang menilai pernyataan Jokowi menunjukkan keseriusan untuk menindak tegas oknum yang mencatut nama Jokowi demi kepentingan pribadi. Sementara itu anggota Komisi 3 lainnya, Arsul Sani, menilai pernyataan ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang di sekitar Jokowi. Dengan adanya statement dari Pak Jokowi itu dalam bentuk tweet, ya Twitter itu, ini menjadi sinyal kepada semua orang-orang yang
yang berusaha atau sudah mempergunakan ya pencatutan itu agar berhati-hati. Karena kalau Pak Jokowi sudah bicara begitu, itu menjadi sinyal hati-hati. Kalau masih ada yang masih berani mencatut nama saya, maka saya akan proses secara hukum. Saya kira itu pesannya itu. Jokowi secara tegas dan lugas ingin agar hal-hal kayak seperti praktek-praktek seperti itu agar dihentikan. Nah itu maknanya apa sih? Maknanya saya melihat ada dua. Ya. Pertama, buat orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi itu sendiri, artinya dekat itu selama ini karena mungkin mendukung beliau dalam pilpres dan segala macam dan kadang-kadang merasa berhak, gitu kan. Nah, ini Pak Jokowi sendiri sudah mengingatkan kepada artinya kelompok yang ada di sekelilingnya dia. Dan yang kedua tentu adalah kelompok yang di luar itu. Yang di luar itu kan bisa saja dari bukan dari lingkaran Pak Jokowi sendiri, tapi katakanlah dari partai, ya, termasuk partai yang ada di dalam pemerintahan. Nah, ini minta dihentikan dan saya kira itu memang sudah seharusnya seperti itu. Karena Polda Sulawesi Tengah menyatakan ada sejumlah nama baru yang ikut dalam jaringan ISIS pimpinan kelompok Santoso. Kelompok Santoso bersama dengan 28 pengikutnya terus diburu di pegunungan dan hutan-hutan Poso Pesisir. Dari daftar yang dirilis Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, ada 17 nama baru yang bergabung dengan jaringan ISIS pimpinan Santoso. Nama baru tersebut berhasil diketahui saat polisi menemukan sebuah dokumen di pondok tempat bersembunyi kelompok Santoso di wilayah Pegunungan Biru, Poso Pesisir. Dokumen juga mencantumkan rangkaian rencana kegiatan teror yang disiapkan kelompok tersebut. Kepolisian mensinyalir ada 3 orang perempuan dalam kelompok Santoso, salah satunya adalah istri Santoso. Jumlah keseluruhan DPO kelompok Santoso yang kini bersembunyi di Pegunungan Poso Pesisir mencapai 45 orang. 3 orang diantaranya adalah warga asing yang diduga berasal dari Uyghur. Justru itu sekarang kita memasukkan mereka ini di dalam daftar DPO. Kalau anak tahu ada penamaan daftar DPO tapi tidak ada gambarnya. Ini masih kita cari siapa-siapa. Apakah sebenarnya bisa dikatakan Freeport ini sebagai perusahaan yang cukup kompleks begitu ya di Indonesia setelah mengingat Bapak ini satu-satunya CEO yang mundur setelah baru 1 tahun begitu untuk mengabdi di perusahaan itu. Atau benar sekompleks itu Pak? Begini, betul kompleks. Pertama dari sisi geografi, itu remote area, sangat daerah terpencil, tantangan alamnya luar biasa di sana. Menuju ke sana saja kalau kita lewat darat itu harus melalui gunung dan lewat celah-celah punggung gunung dan sebagainya, jurang, dan kondisi cuaca juga cukup ekstrim di sana. Jadi Tembagapura yang ketinggiannya sampai 4.000 meter lebih, orang bekerja 7 kali 24 jam, kemudian di bawah tanah juga 7 kali 24 jam, kedalaman 1.700 meter. Itu memang cukup kompleks dan pekerjanya itu boleh kita katakan terdiri dari berbagai suku-suku yang ada di Indonesia dan bangsa-bangsa. Jadi mini UN lah, mini kehidupan internasional di sana. Tapi ingat, komposisinya 98% itu sudah warga negara Indonesia dari 32.000. Apa tantangan terbesarnya Pak selama 1 tahun terakhir ini? Apakah misalnya tentang izin yang expired untuk concentrate export, atau misalnya the prolonged renegosiasi kontrak karya, atau apa sih sebenarnya yang terbesar ini tantangan yang dihadapi Pak Ma'ruf? Ya, begini, Freeport ini kan dulu berada pada rejim kontrak sampai 2021. Kemudian ada Undang-Undang Minerba, rejimnya rejim perizinan. Mau tidak mau, Freeport harus mengikuti aturan pemerintah. Saya akan mengatakan Freeport ini aset nasional. Di Freeport juga harus patuh pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini memerlukan satu pemahaman melalui komunikasi yang intens dan memberikan pengertian kepada shareholders, para pemilik. Karena dia dalam framework berpikir ini masih era kontrak sampai dengan 2021. Sedangkan Indonesia tahun 2014 sudah menetapkan
Undang-Undang Minerba. Saya katakan sama mereka, mau tidak mau kita harus masuk pada era yang sudah keluarnya Undang-Undang Minerba. Nah, eranya era perizinan. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Lutfila. Presiden Joko Widodo menyebut kerjasama Indonesia dan Tiongkok adalah kerjasama besar pertama tahun ini. Jika berhasil dan tepat waktu, Presiden Joko Widodo akan membuka peluang kerjasama lain dengan Tiongkok dalam bidang investasi lainnya. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus menerus dibicarakan, tetapi